Manajer Ji pakaiannya seksi banget. Tugas rutin. Baru segini udah nggak tahan, nanti gimana? Cuma sekali ini. Ji Xuan. Maksudku semalaman. Bukan sekali. Aku ingat siapa Ji Xian itu. Kamu main game gituan ya? Halo Bujang, Ji Xuan.
membiayaimu sampai lulus. Kalau boleh minta kontaknya, aku mau berterima kasih langsung. Dia anonim, cuma tinggalin alamat email. Bilang bisa hubungi lewat email. Oke, nanti dikirim ya. Makasih, Bujang. Sama-sama, terima kasih. Kalau ide buntu pulang istirahat, jangan buang waktuku. Dia siapa? Kok dia dari, iya. Kamar bos Song keluar. Kalau kakak Xia Yao, Pulang. Hari ini libur, kosongin tekanan. Nanti kalau pikiran udah jernih bikin ulang. iya. Cepetan pergi. Cewek tadi siapa? Urusanmu apa? Aku tunanganmu, kamu harus kasih penjelasan. Dengar ya Xia Yao. Nikah sama siapa terserah kamu. Gak ada hubungannya sama aku. Song Zhaoli. Aku udah selidiki. Kamu kan yang terlibat skandal itu. Kamu, Sering naik jabatan lewat ranjang ya? Aku manajer pemasaran Song Group, Xia Yao. Secara teknis, aku juga klienmu. kalau Bos Xie, sebenarnya mau bilang apa? Maaf ya, aku nggak sengaja. Maaf, aku juga nggak sengaja. Jujur aja ya, aku tunangan Song Zhaoli. Kamu tahu diri aja. Aku nggak suka Song Zhaoli. Aku nggak tertarik sama dia. Jangan anggap aku musuh. Kamu gak tertarik sama dia, tapi kok malah naik ke ranjangnya? Aku cuma main-main aja sama dia. Bos Song, Seru nggak? Mau lanjut main? Kamu gila ya? Jauh-jauh manggil aku ke sini. Gue dikit-dikit ditarik kayak anjing. Kamu terlalu lemah. Bicaranya kasar banget. Selingkuhannya nggak lancar ya? Master Liao bimbingan emosional, spesialis obat patah hati. Kamu kenapa? Nggak pernah. Tapi ya bang, tiap malam jadi pengantin baru. maaf, aku bukan sama Song. Aku mau jelasin sama kamu. Aku sama sekali nggak ada niat jelek-jelekin kamu di belakang. Semoga kamu nggak ambil pusing. Boss Song Odar down NIH. Jangan ikut campur. Jisuan tahu kamu itu penyandang dana dia? Dia nggak tahu. Mantap. Cinta sejati. Nggak mau Jisuan sama kamu cuma karena mau balas budi. Kamu Odar Kellyur Dut, Kellyur Tenaga, tapi tidak low profile. Kamu emang teladan para selingkuhan. Dia nggak perlu tahu hal ini. Lau Song, selama bertahun-tahun ini, sebenarnya aku selalu pengen nanya kamu.
Kenapa dulu kamu mau danai Jishuan? Kamu ingat nggak, waktu aku sama kakakku diculik? Di perjalanan pulang setelah aku diselamatkan. Jijiannya pinjam uang buat usaha. Tapi malah bangkrut, tapi utangnya masih ada. Aku kasih tahu, hari ini kalian berdua, mau nggak mau harus bayar. Berhenti. Kalau emang nggak ada uang, rumah ini aja yang jadi ganti rugi. Nggak boleh. Rumah ini peninggalan ayah kami. Aku nggak akan jual. Utang ayahku ke kamu, aku yang bayar. Kamu anggap aku bodoh ya? Kamu cuma cewek kecil. Pakai apa bayar? Shen Shen, Kalau nggak kalian bunuh aku hari ini, ya kita tanda tangan kontrak. Utang ayahku ke kalian, aku Jishuan. Akan bayar semuanya sampai habis. Shen Shen. Kamu lebih kejam dari aku. Baiklah, ikut kata kamu. Ayo kita pergi. Shen Shen, Mama, aku nggak apa-apa. Shen Shen. Pulang, jalan. Saat itu, kakakku meninggal. Aku juga gak mau hidup lagi. Tapi cewek itu, dengan utang segunung, masih berusaha hidup. Jadi, kamu tertarik? Gak tertarik. Tapi aku dengar, Jishuan pagi ini keluar dari kamarmu. Cuma main-main aja kok. Asisten Q. Kayaknya aku salah bicara sama Bosong. Kamu tahu Bosong di mana? Mau minta maaf. Kamu pulang aja. Aku. Odar susa panjat tabing kesini. Oh. Bosong lagi di pantai. Bisa kamu cari, bikin dia senang. Bosong gak segituan kecil hatinya. Bosong, Bosong. Kebetulan banget. Manajer Ji juga suka lari ya. Lari kok pakai jas? Aku sengaja datang buat minta maaf. Tadi pagi aku salah bicara. Maaf, jangan dipikirin ya. Ini kamu minta maaf ke aku. Atau ke klien kamu? Ada bedanya? Beda banget. Buat aku nggak ada bedanya. Kan emang kamu klien aku. Gini aja. Kita balapan lari ke hotel, kalau kamu lebih cepat. Aku maafin kamu. Oke. Jishuan. Xiao Jin itu cinta pertamamu ya?
Cinta pertama. Sulit dilupainya. Bos Song, kita kan udah sepakat. Mulai sekarang cuma urusan kerjaan. Tapi kamu belum jawab aku tadi pagi. Mau lanjut main gak? Bos Song, aku cuma salah bicara tadi. Aku nggak sanggup main-main. Aku ingat dulu manajer Ji. Lumayan liar tuh. Jam 10 malam, depan resepsionis hotel. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk manajer Ji. Grup Song Zhaoli. Pertemuan dengan wanita cantik malam ini. Bukan cuma info ini yang aku dapatkan. Yang lebih heboh lagi, Song Shaoli main 2 orang sekaligus. Heboh banget? Benar nggak sih? Kita harus ambil foto dengan bagus tuh. Detong, Jia Detong. Bos Song, beri kami penjelasan dong. Bos Song, apakah benar seperti yang dikabarkan? Berikan penjelasan dong, Bos Song. Buktikan kebenarannya. Bos Xiao Detong, berikan penjelasan, Bos Xiao. Tentang Xiao Jin ini. Dia memang bukan orang yang tenang, sebentar lagi mau nikah. Masih berani nginap hotel sama nyonya bosnya. Kapan? Hari Sabtu. Di hotel pinggir air panas yang ada di sebelah sini. Liao Bei, tolong carikan aku 2 wanita cantik. Jangan diulangi. Berikan penjelasanmu. Oh siap, kapan kalian balik sama? Jangan difoto lagi. Bos Xiao, cepat pergi. Jangan pergi dong, Bos Xiao. Bos Xiao. Baru tadi di kamar mandi. Aku diam-diam lihat Xiao Jin makan 2 butir obat. Pria yang selingkuh aja masih butuh obat. Manajer Ji, pikirkan baik-baik. Apakah dia pantas kamu percayai? Begitu banyak media yang semua membocorkan skandal kamu. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu. Wajah keluarga Song sudah habis kamu buang semua. Bukan cuma aku yang malu. Masih ada wakil presiden Xiao dari grup Rongseng juga. Kamu masih ada waktu pedulikan orang lain? Kamu segera pergi minta maaf ke keluarga Xie. Aku pernah katakan. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku suka. Kamu tidak punya pilihan. Ikatan pernikahan antara keluarga Xie dan Song sudah ditentukan dari lama. Kalau bukan karena Xiaoqian meninggal secara tidak wajar dulu. Pernikahan ini juga tidak akan jatuh ke kepalamu. Kakek, mau batalkan pernikahan dengan keluarga Xie? Atau bunuh aja aku sekalian, ubah acara pernikahan jadi acara berkabung. Brengsek. Hari ini aku tegasan, meskipun kamu mati. Kamu harus selesaikan pernikahan ini dulu baru boleh mati. Bu, Kamu sudah pulang. mengapa ibu datang ke sini? Bukankah kamu bilang pulang dari perjalanan dinas hari ini? Aku sudah memasak sup untukmu. Xian. Ayo, minum selagi masih hangat. Mengapa ibu datang ke sini? Xiao Jin bilang dia sudah lama tidak bertemu denganmu. Kebetulan hari ini kita semua bisa bersama, bahas rencana pernikahan kalian. Ayo pergi. Yuan Suan, jangan marah lagi. Semua salahku, maafkan aku ya. Bagaimana? Aku sudah putus dengan Xiao Jin, pernikahan dibatalkan. Apa yang kamu katakan? Bu, tidak apa-apa, kami hanya sedikit berselisih soal pernikahan, sebentar lagi baikan kok. Bu, Xiao Jin berselingkuh dengan bos wanita perusahaannya. Awalnya kami sudah sepakat, dia mau mengirimimu pesan dulu bilang pernikahan ditunda. Nanti lambat laun aku kasih tahu ibu, tapi sekarang skandal dia dengan bos wanita sudah terungkap, makanya dia buru-buru. Pakai pernikahan kita untuk menangkan kopi, benarkah apa yang aku katakan? Bukannya kamu juga ada skandal asmara dengan pria lain? Intinya pernikahan itu sama-sama menguntungkan. Setelah kita menikah nanti, kamu tutupin hal ini buatku sebagai imbalannya. Aku akan lunasi semua utang keluargamu. Bukankah itu bagus? Beijing Gan. Apa yang kamu omongin? Keluar dari sini. Kill ya. Tak kusangka kamu orang seperti itu.
Kalyur, bawa barang-barangmu. Hillier, Shuan anakku, meskipun dia tidak menikah seumur hidup. tidak akan pernah mau masuk ke keluarga Xiao kamu. Hillier, Bu, aku tidak apa-apa. Shuan, selama ini tahun-tahun ini, kamu sudah bantuin lunasi utang ayahmu, kamu sudah terlalu capek. Bu kira setelah kamu menikah, hidupmu akan perlahan membaik. Aku sangka Xiao Jin ternyata orang seperti itu. Berani memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak apa-apa, Bu. Benar tidak apa-apa, syukurlah kalau begitu. Oh iya, tadi Xiao Jin bilang, pria yang bareng sama kamu itu siapa? Itu pacar baru aku. Parker? Bagus, kapan kamu bawa dia ke sini buat ketemu ibu? Kali ini ibu pasti akan bantu kamu periksa orangnya dengan baik. Halo. Shen, kasus Xiao Jin yang diungkap media. Aku kasih tahu apa yang terjadi. Ku dengar Song Shaoli sengaja cari 2 cewek cantik. Sama sekali nggak masuk kamar hotel. Ku dengar Song Shaoli sengaja cari 2 cewek. Sama sekali nggak masuk kamar hotel. Selama ini kupikir hubungan kita cuma permainan orang dewasa. Kenapa dia mau lakukan ini untukku? Bos Song. Aku. Kamu kok datang? Aku. Bos Song. Kamu demam? Aku bantu kamu masuk istirahat. Pelan-pelan. Kok bisa gini? Tunggu bentar ya. Tahan dulu. Aku ambilin obat penurun panas buat kamu. Ini. Kamu masih mau nikah sama Xiao Jin? Kami berdua udah putus. Kalau gitu, bisa nggak pertimbangin aku? Tenang dulu Jishuan, kamu kan datang buat balas budi. Bukan buat jatuh cinta. Tapi, kenapa ya, hati jadi kacau begini?
Makan dulu. Bos Song. Semalam aku jelas-jelas tidur di sofa. Aku khawatir kamu tidur gak nyaman, jadi aku gendong ke kasur. Terus kita. Makasih yang gak ambil kesempatan dalam kesempitan. Makan dulu. Bos Song bisa masak juga ya? Kamu umur berapa udah mandiri? 6 tahun lalu, hari ayahku meninggal. 20 tahun lalu, aku umur 7 tahun, orang tua udah meninggal semua. Kakek cuma sayang kakak. Aku udah mandiri sejak itu. Coba rasain. Nggak usah, aku ambil sendiri. Bosong, kemarin aku lihat punggung kamu. Banyak bekas luka. Kakek sering mukulin kamu? Aku udah terbiasa. Terus kenapa dia perlakukan kamu begitu? Aku juga pengen tahu alasannya. Bosong, kamu sengaja ungkapin Xiao Jin? Baru saja dipukul kakek. Secara logika, aku rasa aku harus bilang terima kasih padamu. Ada cara lain buat ngekspresiin terima kasih nggak? Misalnya, Nggak terasa rumah gue gede banget tapi kosong? Kurang nyonya rumah? aku ada temen cari. Aku ada urusan dulu ya. Jishuan. Ini kan kamu yang mau nyelonong ke hidup gue. Gue nggak bakal lepasin lagi. Info terkait udah kami pahami. Nanti akan ada rekan kerja kami yang hubungi kamu lagi. Wusu, Makasih ya. apa yang terjadi? Gak apa-apa, aku bantuin temen ngasih pelajaran ke pacarnya yang selingkuh. Taunya catnya salah semprot mobil. Mobil ini baru aku ambil 2 hari lalu, semua dokumen lengkap. Nggak apa-apa deh, lihat kamu masih bisa dibilang cewek, aku kasih diskon. 100 juta, mobil ini jadi punyamu. Pak, temen aku tuh, dia ini. Jishan, Kamu kenal aku? kamu. Aku bos 11, masih ingat enggak? Anda adalah donatur saya. Iya, aku lihat fotomu di data bantuanmu. Aku nggak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Dulu kita janji ketemu, tapi Anda nggak datang. Aku juga kirimin Anda banyak email. Anda nggak pernah balas. Ini teman kamu? Iya, ini sahabatku, Wusu. Dia juga membela orang lain sampai berbuat salah. Tenang aja. Uang yang Anda bantuin dulu, sama yang harus kami ganti hari ini, 1 sen pun nggak bakal kurang. Cuma, mungkin butuh waktu dikit. Nggak usah, nggak seberapa kok. Nggak bisa. Uangnya tetap harus dibalikin. Anggap I'll lie ke kamu. Muka aku mana ada harganya segitu. Waktu aku sekolah dulu, Anda bantu aku banyak banget. Gini aja, Wusu ya. Kebetulan pembantu di rumahku lagi cuti. Kamu jadi pembantu aku 2 bulan, urusan ini selesai. Cuma 2 bulan? 100 juta, cuma 2 bulan? Aku kerja 20 tahun. Gak pernah dapat gaji setinggi ini. Kalau. Sidahan, Baik, bos. Dulu kenapa Anda tidak datang? Ada apa ya? Waktu itu memang ada hal yang menghalangi. Aku juga menyesal tidak bisa datang dulu. Kalau gini ya, Shuan, gimana kalau kita buat penggantinya? Jangan sampai bos saya menyesal. Nggak perlulah. Anda dermawan, kami pun berprinsip, pasti tidak boleh biarkan Anda menyesal. Iya, kapan Anda ada waktu, saya yang atur. Lau Song, lihat apa yang kubawa untukmu. Jam tangan edisi terbatas yang dulu kamu rebut dariku. Baru, belum pernah dipakai sama sekali. Piringan hitam tanda tangan siapa itu? Sudah mikir mau dikubur di mana? Kamu pernah bilang,
Barang-barang ini, mau mati pun harus dibawa ke kuburan. Gak mungkin mau kamu berikan padaku. Katakan, kamu ngapain yang bikin salah sama aku? Masa kamu nggak kenal aku? Aku kan biasa suka bikin perbuatan baik. Misalnya, maksudku, misalnya ya, kamu bikin perbuatan baik, tapi diambil alih orang lain. Kamu gimana? Tergantung perbuatan baiknya apa. Kalau yang kaya, bantu orang dengan dana gitu? Kamu cari mati ya? Teman dekat Jisuan siram cat hijau ke mobilku. Siapa sangka malah Jisuan yang dipanggil. Aku ceplas-ceplos salah ngomong deh. Aku juga serba salah, Lau Song. Jisuan maksa mau janjian ketemu. Janjinya kapan? Bos Song, kok kamu? Lau Liao yang suruh aku datang. Kalian kenal? Lau Song teman masa kecilku. Bos Song klien perusahaan kami. Lau Song, ini Jisuan. Dulu, orang yang kubantu. Baru semalam aku tahu. Bos Liao pernah bikin kebaikan kayak gini ya. Halamanmu juga unik ya. Terima kasih. Aku ingat manajer Ji, kayaknya masih berhutang makan sama aku ya. Kalau Bos Song gak keberatan, bareng aja. Makanan ini, buat terima kasih ke penyandang dana. Atau buat terima kasih ke aku? Ya pasti buat terima kasih ke penyandang dana dong. Bos Song duduk dulu ya. Kalian duduk dulu, aku ambil sate bakar. Maken. Jam tanganku kan sudah kuberikan padamu. Ayo, coba daging sapi panggang buatanku. Jadi akumu di atas, makanya kamu hilang kontak. Aku kira aku yang salah bicara tadi. Sampai kapan kalian mau main drama pertemuan keluarga ini? Bos Liao, sini, makan daging sapinya. Baru aku panggang selesai. Aku tidak makan daging sapi, Lau Song, kamu makan aja. Aku sudah beli minuman keras nih. Ayo, kita sedang menunggumu. Ayo. Makan dan minum yang enak, panjang umur selamanya. Panggang daging dengan minuman keras paling cocok, nikmati hari ini saja. Makan saja, makan. Coba kamu rasakan, ini enak banget. Bunga ini siapa yang kasih? Lau Song. Ayo kemari. Bersulang. Panggang daging buatan manajer Ji memang enak banget.
Bos Liao, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apa arti nama yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, Bos 11? Cuma nama sembarangan. Bos 11 Jie 11 Bang Zi Jie 11, Ji Xuan. Arti Bos 11 adalah pria sejati. Kulihat kita sudah makan cukup, kita pulang saja yuk. Aku akan pergi nanti saja. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu mau minta aku ganti rugi lagi ya? Piuken, Aku cuma mau antar kamu pulang karena saja. Aku tidak mau pergi. ayo pergi. Aku mau pergi bareng Xuan. Jangan pergi. Wusu, Shen. Wusu. Liao Bei sudah antar dia pulang. Lalu kenapa kamu tidak pergi juga? Kalau aku pergi, siapa yang menjagamu? Sini, minum ini untuk menghilangkan mabuk. Aku lihat kamu selalu pakai cincin ini. Ada arti khusus apa? Ini peninggalan kakakku sebelum dia meninggal. Maafkan aku. Ji Xuan. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu hidup dengan baik? Kamu bilang, apakah semua pria suka cari selingkuhan di luar? Gak semuanya. Kalau kamu, Aku suka yang lebih seru. kamu suka jadi selingkuhan? Aku jadi selingkuhan buat kamu. Kamu sanggup nafkahin? Mahal ya? Coba aja. Dingin. Ji Xuan. Kalau tahu Xiao Jin perlakukanmu seburuk ini. Dulu aku gak akan lepaskan kamu. Bos Song. Kita. Manajer Ji. Kita tidur lagi. Gimana? Mau ngelak lagi? Bos Song. Aku kayaknya kemarin malam mabuk berat. Ingatan kosong. Mau ku bantu ingat-ingat? Jangan. Nggak usah. Ji Xuan. Karena kamu udah putus sama Xiao Jin. Gimana? Mau kasih aku status? Bos Song. Situasiku kamu tahu. Mantan selingkuhin aku. Aku beneran nggak ada mood buat main api sama orang. Terus kamu kok tidur sama aku berkali-kali?
Dari rumahku sampai rumahmu. Jishuan, kamu kalau mabuk terlalu ganas. Kemarin aku sampai takut. Aku bakal berhenti minum. Terus, harusnya kamu kasih aku kompensasi dong. Mau gimana? Cium aku. Jishuan. Aku kerja mati-matian buat kamu. Kamu malah asal-asalan gini sama aku. Kamu gak bisa cium, aku aja. Halo? Shuan, aku bikin masalah lagi. Ada apa? Bisa datang ke rumah sakit nggak? Aku pukul Liu Bei sampai patah tulang. Katanya perawat, setengah jam lagi baru sadar. Aku takut. Oke. Aku langsung ke sana. Bos Liao terluka. Apakah kamu mau ikut bersama? Ayo, minum sedikit. Bos Liao, Kamu yakin dia dipukul orang, bukan kecelakaan mobil? bukannya kamu cuma bilang cuma dipukul ringan doang? Kelihatannya parah, tapi sebenarnya nggak separah itu kok. Perban di kepalanya itu karena rahangnya terkilir. Perawat lihat dia koma, takut dia gerak-gerak sembarangan, jadi dibungkus gitu. Di badannya, cuma bahu dan tulang rusuk yang luka. Jangan lihat bagian atas badannya, dia itu di balik selimut. Sebenarnya nggak ada luka sama sekali. Ini masih belum dibilang parah? Bos Liao, soal masalah ini. Memang itu salah Wusu, tapi dia udah menyadari kesalahannya, bisakah mohon Anda maafkan dia sekali ini? Bos Leo, maafkan saya. Hari sebelum kemarin nyiram mobil Anda, tadi malam juga mukul Anda. Anda kan orang baik, jangan dendam sama saya. Kedepannya saya pasti akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Ceweknya udah minta maaf begini, maafkan dia aja deh. Kalau setuju kedipan mata sekali itu nggak maafin. 3 kali. Berarti maafin kamu yang nyirim cat mobilnya dan juga mukul dia. Bos Liao adalah majikan paling baik Sekuan Cheng. Bos Liao, Anda memang orang yang baik banget. Kalian pulang istirahat dulu deh, saya akan jaga dia. Terima kasih Bos Song. Yah Bos Liao, istirahat yang baik ya. Kedepannya saya akan jaga Anda dengan sebaik-baiknya. Ayo pergi. Gak nyangka dia gak kuat dipukul. Saya cuma sentuh dia 2 kali doang. Dia sampai patah tulang. Kamu lupa kamu udah latihan bela diri dari umur 7 tahun? Salah ayah saya. Kenapa harus kasih nama saya? Harus wusu, terus kenapa juga harus suruh saya belajar apa? Harus belajar bela diri. KPI. Menurut saya Song Zhaoli itu orangnya baik banget loh. Dia malah mau bantuin jaga Liu Bei. Salah deh. Kalian berdua, kok bisa datang bareng? Tadi malam, kamu berdua tidur bareng lagi ya? Gak tidur bareng. Kemarin dia mabuk, cuma berbaring semalaman pakai selimut doang. Terus apa sikap Song Zhaoli itu? Jishuan sudah putus sama Xiao Jin. Posisi ini, saya pasti dapatkan. Shuan, apa yang kamu pikirkan? Seolah-olah minum Liao Bei bersamamu, rasanya pengen mati aja. Dia sekarang klienku, dan dia masih punya seorang tunangan yang tidak jelas statusnya. Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengannya lagi. Kalau aku kliennya dia, aku punya ribuan cara untuk bisa berurusan dengannya. Bos Sang. Xiao Shi. Bos Song akan datang sebentar lagi untuk menandatangani dokumen ini. Aku ada urusan yang harus keluar sebentar, tolong minta dia menandatanganinya ya. Oke, biasa. Terima kasih.
Jishuan, karena kamu sudah putus dengan Xiao Jin. Apa kamu mau memberiku status yang jelas? Untuk masuk ke duniamu, butuh jembatan yang tidak pernah bisa aku bangun. Song Zhaoli, antara kita ada jarak yang bukan cuma soal status doang. Bos Song, Manajer Ji mau kemana? aku ada urusan mendadak, harus keluar sebentar. Menghindariku? Tidak, aku benar-benar ada urusan. Kalau begitu manajer Ji silakan urus urusanmu, aku ada keperluan. Mau menemui Bos Li. Xiao Ji, ayo kemari duduk. Xiao Ji, Kamu benar-benar adalah bintang keberuntungan perusahaan ini. Sudah masuk kerja cuma 2 bulan, kontribusi yang kamu berikan loh. lebih banyak dari karyawan lama kita. Lihat nih, soal skandal asmara yang terakhir kan. Memang penangananku kurang tepat, aku bahkan sempat minta kamu Untuk mengundurkan diri. Jangan tampil haria. Bos Li, hal ini sudah berlalu kok. Kecuali bekerja dengan baik, aku tidak memikirkan hal lain. Bagus, coba ini, teh Longjing 11 Hu. Bagaimana rasanya? Sejujurnya aku tidak terlalu paham soal menikmati teh. Xiao Ji, aku suka sekali dengan kejujuranmu. Oh iya, kamu sudah kenal Bos Song sejak dulu kan? Tidak kenal. Aku tidak punya maksud apa-apa kok. Beberapa hari lagi ada pertemuan antar industri, Song Group adalah penyelenggaranya. Kita adalah penyelenggara pendukung, setelah aku pikir-pikir lagi. Kamilah yang paling cocok untuk kamu yang pergi. Harus saya ya? Karena selama ini, kamu dan keluarga Song sudah menjalin komunikasi. Kamu juga tahu kan, bagaimana sifatnya. Dia terkenal sulit dilayani, jarang sekali kamu bisa membuatnya suka. Dan lagi. Setelah acara pertukaran ini selesai, Saya pertimbangkan untuk mengangkat kamu jadi pegawai tetap lebih awal, nanti. gaji kamu juga akan dinaikkan. Baiklah, saya akan pergi. Ini daftar tamu undangan pertukaran, coba kamu lihat. Periksa ya. Bos Li, saya dengan Xiao Jin sudah dipecat oleh grup Rongseng. Demi kepentingan dan pengaruh keseluruhan, saya sarankan Anda jangan mengundang orang berisiko tinggi. Oke, saya ikuti saranmu. Kenapa saya tidak boleh ikut konferensi pers? Kamu masih belum merasa cukup malu? Kamu sudah berkolusi dengan Song Zhaoli dari dulu kan? Saya sudah melihatnya saat pesta hari itu. Apakah kalian sudah punya hubungan dari lama? Pada akhirnya apa bedanya kamu dengan saya? Kenapa kamu bisa ikut konferensi pers dengan tenang? Tapi saya harus dikeluarkan dari industri ini? Cara kamu membersihkan nama adalah dengan menodai nama orang lain. Jishuan, kamu harus berterima kasih padaku. Bukan karena aku tidak tahu. Kamu kira Song Zhaoli akan mau melihatmu? Jishuan, aku kasih tahu kamu. Kamu cuma yang dipegang oleh Song Zhaoli. Kekasih yang tidak boleh terlihat di terang. Lepaskan aku. Aku kasih tahu kamu sekali lagi. Jishuan bukan kekasihku yang tidak boleh terlihat di terang. Kalau dia sekarang mau menikah denganku, aku akan langsung menikahinya. Baguslah. Song Zhaoli benar-benar berkata seperti itu? Xian, saya sangat tergila-gila sama pasangan ini. Ngarang pasangan sembarangan cuma akan menyakitkanmu sendiri. Kamu berani bilang, kamu terhadap Bos Song tidak sedikit pun tergoda? Bos Song, terima kasih banyak untuk hari ini. Jishuan, kamu harus tahu apa yang aku katakan tadi. Bukan cuma untuk membantu kamu. Mari bersamaku. Aku akan selalu ini. Bos Song, aku sudah bilang sebelumnya. Aku tahu, kamu sekarang gak mau main-main, kan? Aku juga enggak. Tadi di depan Xiao Jin, omonganku serius. Bosok, Jishuan, aku. kamu pikir-pikir dulu, jangan buru-buru nolak aku. Nggak ada.
Mikir apa sih? Xuan, ekspresimu agak aneh nih. Mana ada. Mama, Xuan, besok bawa pacarmu pulang. Biarkan Mama ketemu. MA, aku weekend ini lembur, dia juga lembur. Lain kali aja. Kalian udah lembur berturut-turut beberapa minggu. Masa naik sih, wajar aja. Gini, besok lusa Mama ke tempatmu, kapanpun selesai. Kamu suruh jadi tong makan, odor janji ya. Mama, Kenapa? waktu itu Xiao Jin ke rumahku bikin ribut. Aku bilang di depan mamaku kalau aku punya pacar baru. Mamaku bilang suruh bawa pulang weekend ini. Mau ketemu. Aku ada calon nih. Siapa? Kamu pakai hitam putih gitu. Mau ke pemakamannya? Kok semua omongan dari mulutmu jadi jelek gini sih? Aku besok ketemu orang tua, dandan dikit kenapa? Xuan, bungganya. Makasih Rui, mamaku buru-buru banget. Maaf merepotkan. Nggak repot. Sebenarnya, keluargaku juga buru-buru. Kalau kamu bisa, minggu depan temani aku pulang sekali. Kita saling menguntungkan. Nggak masalah. Oke. Jisuan orangnya baik banget. Kok bisa punya teman kayak kamu sih? Kamu berhenti. Nah, kamu ngomong sembarangan. Jangan lori. Apa dosaku ya, weekend begini? Mau lihat kamu main panah? Tiap hari nongkrong di kamar, nggak bagus buat istirahatmu. Kamu coba sekali. Ngomong-ngomong, kamu sekarang selain mulut bisa gerak. Tempat lain nggak bisa gerak. Tangan kananku masih bisa, coba lihat. Jisuan, kamu lagi senggang nggak? Gimana kalau ke tempat panahan main bareng? Bukan sama aku ya. Song Shaoli juga ada di sini. Kamu ngapain? Aku lagi main peran, jadi cupid, mau tembakan. Panah cinta untukmu. Apa yang terjadi? Kamu kena duluan lagi? Orang lain jadi runner-up, kamu malah jadi selingkuhan abadi. Apa? Bos Liao hari ini kurang cocok. Aku mau bawa pacar ketemu ibuku. Cewek jahat. Bawa aku. Xiao Rui, ini masakan kampung halaman. Entah kamu suka atau enggak. Suka, sering makan nanti juga terbiasa. Oke, ayo makan. Xian, kamu makin yang banyak. Lihat kamu kurus kering belakangan ini. Xiao Rui, kamu kerja di mana? Aku buka pintu. Entah siapa yang datang. Mungkin kurir, santai aja makan. Kita makan aja. Bosong, kenapa kamu kesini? Manajer Jingga ngajak aku masuk duduk-duduk. Makan. Bu, masakannya enak banget. Senang kamu suka. Siapa ini? Boss Song. Ketua Wu. Bu, aku kerja di grup Song yang ini. Adalah direktur perusahaan kami, Bos Song. Anda cari aku? Proyek yang kamu tangani ada masalah. Kebetulan tadi lihat kamu. Aku balik sekarang. Maaf, kamu lagi makan sama pacar? Enggak.
Bu, Xuan, aku balik dulu. Minggu depan aku datang lagi. Oak. Kerja lebih penting. Oke. Bos Song, mau masuk makan bareng? Gak usah Bu, kalian makan aja dulu. Bos ini nggak punya hati. Weekend malah ke rumah. Nangkep orang buat lembur, beneran deh. Di King Cheng ritmenya memang gini. Kita makan aja. Baik, aku ambilkan kamu sup. Ayo coba. Baik. Gimana? Agak hambat, Bu. Hebat. Kalau gitu aku balik tambahin garam. Kenapa, Bu? Sini, Agak pusing. cepat duduk. Duduk dulu istirahat bentar pasti baikan. Aku ambilkan air. Bu. Bu kenapa? Bu, sadar. Bu. Ada apa? Dok, ibu saya kenapa sebenarnya? Gagal ginjal. Harus cepat dioperasi. Gagal ginjal. Gak apa-apa, ada aku. Tante ini stadium awal apa akhir? Oh well. Peluang sembuhnya berapa? Sekarang masalah utamanya bukan itu. Masalahnya di donor ginjal. Gak apa-apa. Masalah donor ginjal. Aku yang cari cara. Bos Song, perawat sudah ketemu. Semua sesuai dengan permintaan Anda. Berapa? 500 sehari. Aku tambahin 300 lagi, suruh dia bilang ke Jishuan. 200 sehari. Paham. Bosong, hari ini terima kasih. Perasaannya sudah lebih baik? Sudah agak baikan. Bagus. Kalau gitu kita bicara kerjaan. Rencana yang sudah direvisi, sudah dikirim ke email Anda. Bukan ini yang kumaksud. Dulu, kamu ke Wansheng. Kenapa? Karena uang, Wansheng nawarin harga tinggi. Song Group bisa nawarin harga lebih tinggi dari Wansheng. Kamu mau datang? Terima kasih atas kebaikan Bosong. Tapi saat ini aku belum ada rencana pindah kerja. Kenapa? Bosong, hal di luar uang tidak akan pernah bisa dilunasi selamanya. Aku tidak ingin kehidupan sekarang ini menjadi lebih rumit. Jishuan, hidup harus punya celah. Baru bisa cahaya matahari masuk ke dalamnya. Kamu tidak perlu waspada begini padaku, meskipun aku bukanlah orang yang baik hati penuh kebajikan. Tapi aku juga bukan orang jahat. Song Corporation 2 tahun ini juga selalu ingin memasuki industri properti. Tapi aku selalu kekurangan satu orang yang bisa diandalkan. Wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang terakhir. Saya harap kamu pikirkan lagi-lagi. Setelah berpikir matang beritahu aku.
Bu, kamu bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Bu, tenanglah, dokter sudah bilang. Penyakitmu bukan penyakit serius, pasti bisa disembuhkan. Xuan, ibu tidak bisa terus memberatkanmu lagi. Jika bukan karena aku. Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Dengarkan kata ibu, penyakit ibu ini tidak diobati lagi. Kamu simpan uang ini, jalani hidup dengan baik. Bu, apakah kamu pernah berpikir, pada akhirnya jika tidak ada kamu, bagaimana aku bisa hidup sendirian? Song Corporation bisa memberi harga yang lebih tinggi dari Wan Sheng. Apakah kamu mau datang? Song Corporation 2 tahun ini juga selalu ingin memasuki industri properti. Tapi aku selalu kekurangan satu orang yang bisa diandalkan. Wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang terakhir. Saya harap kamu pikirkan lagi-lagi. Setelah berpikir matang beritahu aku. Jika ada apa-apa cari aku. Masuk dan bicara di dalam. Duduk dulu. Bos Song. Aku datang untuk mengkonfirmasi satu hal. Konfirmasi apa? Apakah Anda sebenarnya mau menanggung biaya hidupku sebagai simpanan? Atau mau mempekerjakan saya? Mempekerjakan. Terima kasih, Bos Song. Saya bersedia masuk bekerja di Song Corporation. Selamat datang. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Saya pergi dulu. Hujan deras di luar, saya antar kamu. Bos Song, menurut saya, dengan hubungan kita sebagai atasan dan bawahan, perilaku Anda seperti ini agak tidak pantas. Menurut saya, dengan hubungan kita sebagai atasan dan bawahan, cara bicaramu seperti ini agak tidak pantas. Pakai ini. Tidak usah, Bos Song. Kamu libur seminggu. Soal Wan Sheng, aku yang urus. Terima kasih, Bos Song. Jangan bilang terima kasih. Aku ini pengusaha. Aku gak mau rugi.
Kalau mau berterima kasih, tunjukin aja dengan tindakan nyata. Ji Xuan, manajer proyek baru. Bos Song, apakah direktur utama tahu soal ini? Masa pengangkatan manajer harus dilaporkan ke direktur utama? Masing-masing departemen, lapor pekerjaan kalian. Kakek, kenapa kakek datang? Direktur utama, silakan duduk. Semuanya duduk. Lanjutkan. Departemen pemasaran. Bisheng punya sebidang tanah di lokasi strategis kota. Tapi entah kenapa, selalu terbengkalai. Kalau grup Song bisa beli tanah itu dari Bos Yu, kita bisa manfaatkan dengan nilai maksimal. Bos Yu dari Bisheng itu perantau Tionghoa. Tinggal di luar negeri, jarang orang Qingcheng yang pernah lihat dia. Setiap tahun di waktu ini, Bos Yu pasti pulang ke Qingcheng. Ini kesempatan bagus. Kamu yakin bisa lacak pergerakan Bos Yu? Tentu saja tidak. Tapi kan kita baru punya manajer proyek yang hebat. Proyek ini, serahkan ke Ji Xuan. Siap. Kemampuan adalah kartu truf terbaik, Ji Xuan. Kamu punya waktu 1 bulan untuk buktikan ke semua orang. Proyek ini sulit. Kalau dia cuma bisa selesaikan, cuma bisa tetap di Song Group. Apa maksudmu? Hadiah dan hukuman harus jelas. Kalau Ji Xuan berhasil, beri dia komisi 1%. Kalau dia gagal, Ini akan jadi terakhir kalinya aku lihat. Manager Ji. Xian. Wusu udah cerita, alasanmu masuk Song Group. Sama kondisi kamu di sini. Ambil ini, taruh di meja kerjamu nanti. Gak sampai setengah jam, seluruh grup bakal tahu. Kamu punya pelindung. Segitunya? Skill pasif karyawan Song. Gosip. Eyo. Terima kasih. Boss Song. Xian. Sampai bertemu nanti. Kepala timmu dari perusahaan terbatas. Ikut aku ke kantor sebentar. Ji Xuan, lift ini terlalu penuh orang, kamu tunggu lift selanjutnya saja. Kamu dan Ji Xuan sedang pacaran kan? Ya, sepupu perempuanku adalah sahabat baik Ji Xuan. Jadi kamu mendapatkan keuntungan dari posisi dekat, kan? Apakah kamu tahu, Song Group melarang asmara di kantor? Pas Song. Aku ingat peraturan perusahaan, tidak ada aturan ini, kan? Kepala timmu, kamu sudah masuk grup ini selama ini. Selain banyak peraturan yang tertulis di Song Group, masih banyak peraturan tidak tertulis. Kalau tidak percaya, kamu tanya Kiulin. Tolong bantu aku. Bos Song, pihak perusahaan. Memang tidak ada peraturan ini. Aku yang salah ingat. Penanggung jawab resor Sisha izin cuti, butuh seseorang untuk menggantikannya. Maksud Bos Song adalah menugasku ke sana. Gaji banyak, kerjaan sedikit, kinerja digandakan, perjalanan dinas sesuai standar tertinggi. Aku akan pergi. Sampai jumpa, kepala timmu. Sampai jumpa, Bos Song. Kamu hubungan baik dengan Wuru ya? Tidak kok, kita cuma rekan kerja. Bos Song, semua orang di grup tahu. Manajer Xie adalah tunanganmu. Kalau kamu bilang melarang asmara di kantor, Alasan ini terlalu dipaksakan. Tidak terlalu bagus untuk reputasimu. Oh, jadi kamu memang punya niat yang dalamnya. Aku kira kalian punya hubungan yang sangat dekat. Jangan sampai dia tahu. Kita berdua dulu pernah jadi anggota grup keluhan bos.
Ada orang di sini tidak? Ada orang yang bisa dengar saya tidak? Maaf, pelanggan yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa tidak angkat telepon? Xuan. Bos Song. Manajer Ji. Asisten Q melanggar lampu merah saat mengemudi. Ditahan polisi di pinggir jalan. Makanya aku jemput kamu. Halo? Nyalakan semua lampu di kantor. Perusahaan Song punya aturan, lembur gak boleh lewat jam 9. Setelah jam 9, otomatis mati bergiliran. Salahku, dia jadi nerobos lampu merah. Mending aku kirim pesan ke asisten Q. Gak usah nyalahin diri. Tetap harus dikirim. Gak usah sungkan, asisten Q. Dia teman dekat Wurui di luar kerja. Aku nelpon Wurui terus nggak diangkat. Makanya aku cari asisten Q. Wurui lagi dinas luar, dia nggak bilang? Bilang, aku sibuk cari data bos Q. Jadi lupa. Oke, aku anterin kamu pulang. Aku pulang sendiri aja. Aku anterin. Kalau gitu aku duluan. Makasih, Bos Song. Istirahat yang cukup, dadah. Selamat malam. Jishuan, kapan aku bisa masuk ke halaman ini dengan wajar? Kurir, nggak bawa termos. Bos Song, Anda baik-baik aja? Baik-baik. Besok ganti kuncinya. Buat jaga-jaga, malam ini nginep di rumahku dulu. Oke. Kamu tidur di kamar utama, aku ke kamar tamu. Nggak usah repot-repot, Bos Song.
Aku tidur di kamar tamu aja. Gak apa-apa, kamu nginep sini, pasti bakal tersebar juga. Kamu tidur di kamar utama, lebih bagus reputasinya daripada kamar tamu. Belum makan malam? Ini kayaknya masakan kampung halamanku ya. Aku lebih serba bisa dari yang kamu kira. Coba. Enak. Kalau suatu hari bosan jadi direktur, mungkin bisa pertimbangin jadi food vlogger. Tapi aku cuma mau masakin kamu. Terlalu berminyak. Aku jadi tisu penyerap minyakmu. Aku sendiri aja. Bos Song juga suka bunga mawar? Suka. Kamu punya musuh di luar? Gak punya musuh, cuma punya kreditur. Dulu, pernah mengalami hal seperti ini? Disiram cat, dikunci lubang kunci. Utang luar negeri masih berapa? Masih 100.000, tapi 4 tahun kuliah. Bos Liao total bantu saya 200.000. Totalnya 300.000. Uang Liao Bei gak perlu dibayar. Harus, pasti harus dibayar. Hutang budi ini udah lama banget. Kalau gak bayar, hati saya gak tenang. Lagian, Bos Liao yang sponsor saya. Bos Song, Anda dermawan pakai uang orang. Gak pantas kan? Iya juga. Bos Song, Anda bilang dulu. Kalau saya bisa dapat proyek Beijing, kasih komisi. Beneran? Asal kamu selesain lancar. Saya akan berusaha. Kenapa pilih Wurui? Bisa diandalkan. Kamu trauma sama Xiao Jin. Jadi mau cari yang jujur. Wurui setidaknya lebih jujur dari Bos Song. Gimana tahu? Saya gak jujur. Bos Song, saya udah kenyang. Mau tidur dulu. Tunggu aja. Bos Song, Anda naik dulu. Saya naik 10 menit setelah Anda. Biar gak ada salah paham. Maksudmu, mau datang setelah bos? Kalau gitu saya naik dulu. Kamu suruh bos tunggu di sini? Lalu gimana menurut Anda? Naik bareng. Kalian ngapain? Bos Liao. Kalian kok bareng? Kalian semalam. Saya sama Bos Song baru ketemu tadi. Bicara di atas. Bos Liao, saya sediakan kopi untuk Anda. Bos Liao gak suka kopi. Iya bener, saya gak suka kopi, lupa sendiri. Kalau gitu saya buatkan teh. Jishuan, perusahaan rekrut kamu. Bukan buat riset minuman.
Duduk. Investigasi Bos Yu gimana kabarnya? Saya sudah tanya teman di maskapai penerbangan. Bos Yu akan tiba di Kinceng hari Rabu depan. Tapi anehnya, mulai hari Rabu depan. Area perkemahan pantai ini sudah dipesan selama sebulan. Xiao Mei. Ini tempat aku melamarmu. Kembali ke tempat ini. Tapi sekarang hanya aku sendiri di sini. Di sana. Ayo. Maaf, 2 orang. Tempat ini sudah dipesan penuh. Paman. Hari ini hari jadi aku dan pacarku. Boleh gabung meja dengan Anda? Biarkan mereka masak. Ya, silakan, 2 orang. Ini sudah matang belum? Kayaknya belum. Enak. Gak apa-apa. Kena panas sedikit. Gak apa-apa. Paman. Coba masakan pacarku. Bos Song dari awal cuma pura-pura. Kamu bohong sama dia atau sama aku? Kabar Bos Song terkenal sampai luar negeri. Aku tua, tapi otak masih tajam. Aku ingat jelas, putri keluarga Xie itu tunanganmu. Sudah lama dengar Bos Yu tajam mata dan telinga. Rupanya. Memang tidak bisa sembunyikan apapun dari Anda. Aku tidak suka berbelit. Langsung saja, tujuan kalian ke sini. Dia manajer proyek di grup Song. Dia ingin tanah di tangan Anda. Kalau untuk ini, lebih baik. Jangan buang-buang tenaga. Tanah ini istriku yang beli dulu. Bagaimanapun aku tidak akan jual. Pulang saja kalian. Dia tidak mau jual. Gak apa-apa, kita cari cara lain. Ada pepatah, kalau tahu masa lalu seseorang, bisa prediksi masa depannya. Aku suruh orang selidiki proyek luar negeri Bos Yu. Kamu tenang kerja saja di sini.
Ada hasil? Bos Yu sangat sentimental. Waktunya semua berputar di sekitar istrinya. Mereka lihat banyak pameran seni, jelajahi hutan, gurun, sungai-sungai besar di berbagai negara. Kamu bilang, orang seromantis dan bebas seperti mereka, kalau beli tanah, apa yang akan dilakukan dengan ini? Tanah ini sudah dibiarkan menganggur selama-lama. Jelas, bukan untuk menghasilkan uang. Bos Yu bertemu desainer terkenal dari luar negeri. Desainer taman seni, jika saya tidak salah tebak. Dia sedang mencari orang untuk mendesain tanah ini, tapi hasilnya tidak memuaskannya. Ada ide apa? Saya pikir, jika kita bisa siapkan rancangan desainnya memuaskannya, mungkin kita bisa mengikuti alur ini. Membuat Bos Yu menjual tanah ini kepada kita. Ide bagus. Makan buah dulu ya. Ada apa dengan tanganmu? Waktu memotong buah untukmu. Saya tidak sengaja terluka. Kamu bisa memasak. Bagaimana bisa terluka hanya memotong buah? Bosong. Di mana lukanya? Sudah sembuh. Saya memang kuat tubuh. Bahkan fungsi pembekuan darah saya lebih baik dari orang lain. Untuk apa kamu buka komputer? Untuk menggambar desain lah. Kamu mau membuat orang tua berusia lebih dari 50 tahun yang penglihatannya kabur. Melihat desain 3D yang berputar? Lalu maksud bosong adalah Membuat yang digambar tangan. Model 3D untuk Bos Yu. ide bagus. Sudah terlalu lama pakai software. Bahkan keterampilan dasar menggambar tangan sudah lupa. Saya cari tutorial dulu. Tidak usah. Saya ajarin kamu. Gambar dengan baik ya. Bukan sengaja bosong. Sakit tidak? Sakit. Saya akan lebih lembut. Ini, apakah terhitung cedera kerja? Lalu apa yang kamu inginkan? Bantu saya mandi malam ini. Kamu membuat saya sakit. Maaf. Jangan pakai handuk,
Nanti tidak nyaman. Pakai tangan saja. Masih sakit? Dari semua bekas luka yang saya punya, yang paling saya suka adalah bekas yang ini. Karena ini bekas yang kamu berikan. Jishuan, Bos Song, kok kamu datang? kamu udah betah tinggal di sini? Lumayan. Aku kemarin lusa nggak bisa tidur. Malam ini, bolak-balik tetap nggak bisa tidur. Kamu nggak nanya aku. Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa? Karena aku nggak biasa tidur di kasur baru. Kalau gitu, aku tidur di kamar tamu. Nggak usah repot-repot. Kita tidur bareng aja. Song Saoli. Gimana kalau kita lanjutin hal yang tadi belum kita lakukan? Jishuan, kamu nggak bisa kabur. Status ini pasti jadi milikku. Lao Song, boss you belly ticket malam ini. Kemungkinan bakal berangkat lebih awal dari King Cheng. Mau kemana, Pak? Kiwaka Beraba, tsunami mau datang. Bos Yu, kami tahu Bapak lagi cari orang untuk desain lahan ini. Kami yakin bisa kasih desainnya memuaskan Bapak. Bisa kasih kami kesempatan? Aku cuma pertimbangkan desainer dari luar negeri. Nanti ada kesempatan kerjasama, tapi lahan ini. Nggak bisa aku serahkan ke kalian. Aku harus beres, maaf gak bisa main. Bos Yu, Bapak. Bapak, tolong. Ngapa kamu tarik aku? Kenapa nggak biarin aku coba lagi? Menurutmu, ngalangin itu niat benar? Atau ngejar-ngejar itu niat benar? Maksudmu? Bos Yu bisa pergi, kita juga bisa ngejar. Tapi, biar dia tahu tekad kita. Jauh lebih kuat daripada jarak. Bos Yu, Bos Yu. Bos Yu, Lampuku. Bos Yu. Bapak baik-baik saja? Aku. Aku bangun, aku. Bos Yu, kamu yang sini. Lampuku. Ayo, saya antar Anda ke rumah sakit. Ayo, pelan-pelan. Lampu saya. Tahan sebentar. Lampu saya.
Sayal. Jangan macam-macam. Tuan muda, demi keselamatan Anda, sungguh tidak boleh menyetir lagi. Cepat nyetir, dengar tidak? Bosong, Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau saya yang nyetir? Lampu kerang saya mana? Tidak usah. Bosong, luka Bosiu sudah ditangani. Bosong, Anda baik-baik saja? Jishuan. Bisa peluk aku sebentar? 1 menit saja. Bosong, Anda menyetir? Maksud Anda? Bosong tidak bisa menyetir. 6 tahun lalu, Bosong baru saja dapat SIM. Menaitir jalan-jalan dengan kakak sulung. Hasilnya, kena pengkilakan, penjahat bawa pisau. Paksa Bosong nyetir ke tujuan. Kakak sulung tewas mengenaskan. Bosong meski diselamatkan. Tapi sejak itu kena trauma, tidak bisa menyetir. Katakan semuanya salahku, kenapa pas saat genting ini ke toilet? Jishuan. Bisa peluk aku sebentar? 1 menit saja. Bosong, ini ada semangkuk sup penenang untuk Anda. Sudah agak baik kan? Sudah jauh lebih baik. Kamu tidak bisa nyetir. Kenapa tidak bilang? Proyek yang penting, aku bisa atasi. Itu pun tidak boleh mengabaikan keselamatan diri sendiri. Ini peduli padaku? Saya bantu Anda istirahat dulu. Kamu tidak tidur? Saya masih harus tunggu sebentar. Kamu tempel-tempel lampu ini buat apa? Katanya lampu ini dibuat sendiri oleh mendiang Nyonya Yu. Bos Yu bawa kemana-mana. Beberapa hari ini selagi dia istirahat di rumah sakit. Aku ingin memperbaiki lampu ini. Tapi, kaca ungu ini sudah pecah, sulit diperbaiki. Kalau gitu aku temani kamu tempel yang lain dulu, besok cari di pantai. Coba peruntungan lagi. Lihat apakah bisa menemukan kerang ungu.
Gelombang jadi saksi, pasir jadi alas. Ternyata di dunia ini tak ada kerang yang sama. Mereka telah mendengar pasang surut selama ribuan tahun. Mungkin yang ditunggunya adalah saat ini, saat diambil. Kerang ini disebut kerang ungu, tumbuh di laut dalam ribuan meter. Syarat lingkungannya ketat, tak lebih dari 5 di seluruh lautan. Sangat langka. Lalu kemana kita harus mencarinya? Kekualai. Kecuali kau menyelam sebelum tsunami. Dasar laut akan terguncang hebat. Mungkin bisa membawa kerang ungu ke atas. Bos Song. Song Zhou. Kecuali kau menyelam sebelum tsunami. Dasar laut akan terguncang hebat. Mungkin bisa membawa kerang ungu ke atas. Jangan-jangan Song Shaoli. Song Shaoli, keluarlah. Song Shaoli. Jishuan. Aku di sini. Aku berhasil, lihat. Song Shaoli. Tahukah kau ini sangat berbahaya? Jishuan. Aku menemukannya. Sudah kukatakan, dibanding proyek, aku lebih peduli keselamatanmu. Apa kau mengerti, Song Shaoli? Jishuan. Ini pertama kalinya kau menangis untukku.
Aku benar-benar mengira. Kupikir aku tak akan bertemu lagi denganmu. Aku ingat kerang ungu itu sudah pecah. Tapi ini masih utuh. Bagaimana kau memperbaikinya? Itu bos Song kita. Menyelam sebelum tsunami datang, di laut. Menemukan 2 kerang ungu berharga. Manajer Ji, tersentuh oleh perasaan tulus. Bos Yu dan istrinya yang begitu dalam. Memberiku keberanian besar. Makna kerang ungu adalah cinta abadi. Terima kasih telah membantuku memperbaiki. Lampu kerang buatan istriku sendiri. 3 hari cukup? Maksud Anda? Bukankah kalian ingin merancang sebuah proposal? Bagaimana dengan 3 hari? Terima kasih, Bos Yu. Sekarang semua departemen, selesaikan pekerjaan masing-masing dengan cepat. Maaf, saya terlambat. Kamu mematikan alarm saya. Saya rasa kamu pasti kurang tidur semalam. Saya ingin kamu tidur lebih lama. Ngomong-ngomong, apakah sistem manajemen kita belakangan ini terlalu longgar? Departemen proyek punya waktu absen sendiri-sendiri. Tidak. Kalau begitu buatlah sistem hukuman. Misalnya, terlambat sekali denda 200 yuan, mulai hari ini. Manajer Ji. Baik. Tanaman hijau ini sepertinya agak tidak realistis. Dia baru pergi sore nanti. Masih ada waktu? Bagaimana kalau kita cari yang asli di luar? Ayo. Saya tebak jari-jari tanganmu tidak banyak. Jari-jari apa? Kamu belum pernah dengar? Semakin banyak jari-jari di tangan, semakin mudah kehilangan barang. Semakin banyak jari-jari di tangan, semakin erat menggenggam, tidak pernah melepaskannya. Lihat, seperti ini. Kamu menanam begitu banyak bunga mawar. Begini saja. Yang saya suka. Sama persis sepertimu.
Kali ini pasti tidak ada masalah. Iya. Kita tempelkan saja. Manajer G, evaluasi gagal. Gaji dihitung sampai hari ini. Kamu bisa pergi. Kontrak yang baru dikirim bos Yu. Kakek. Bos Yu sudah setuju menjual tanah di tengah kota kepada kita. Dengan harga 60 juta. Untuk kita bangun taman seni terbesar di seluruh Qingcheng. Desain manajer G sangat berani dan inovatif. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Istri saya menyukai ketenangan dan hal-hal yang berubah-ubah. Dia sering bilang, karya seni yang bagus. Seperti permukaan laut yang berkilauan. Semua keindahan. Terkandung di dalamnya. Saya selalu tidak bisa menemukan desainer yang benar-benar mengerti dia. Kerja sama kali ini, lebih baik dibatalkan saja. Seperti ini, Bos Yu. Kakek, Jishuan telah lulus ujian. Seharusnya kau menepati janji. Selamat bergabung di grup Song, Manajer G. Terima kasih Ketua Direksi. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Yulin, panggil bagian keuangan. Selesaikan perhitungan komisi manajer G. Sayap. Masih ada satu hal lagi. Dalam kerjasama dengan Bos Yu kali ini, ada orang yang berniat menghancurkan ide kreatif manajer G. Saya tegaskan sekali lagi, jika hal seperti ini terjadi lagi, siapapun kamu, pergi keluar dari keluarga Song sekarang juga. Saya malah harus berterima kasih kepada orang itu, kalau bukan karena dia. Saya juga tidak akan punya rencana pengganti yang sempurna seperti ini. Rapat selesai. Ada rencana apa malam ini? Sudah beberapa hari ini saya terus mengganggu Bosong. Saya merasa tidak enak, sekarang proyek sudah selesai. Saya siap pindah kembali, kamu juga bisa kembali ke kamar utama dan istirahat dengan nyaman. Kamu pasti mau pindah? Kunci pintu sudah diganti beberapa waktu yang lalu. Saya lupa memberitahumu. Dilihat dari segi manapun. Bukankah kamu seharusnya mengundang saya makan besok malam? Saya sudah janji dengan Wusu besok malam. Bagaimana kalau lain kali? Saya dan Jishuan mau merayakan. Apa yang kamu cari keramaian di sini? Bukan urusanmu. Lihatlah keahlian Jishuan itu, bandingkan denganmu. Cuma tahu makan saja, itu, ambil foto dan posting ke WeChat Moment dong. Dia benar-benar makan di rumah Jishuan. Apa maksud capyomu itu? Kamu menyindir siapa? Siapa yang kena, dia sendiri yang tahu. Asisten Qiu memberiku suka. Yulin, Ya, Ternyata kita semua pengguna aktif di grup ngomongin bos. sejak dia naik jabatan jadi asisten. Dia jarang bicara lagi. Saya mau makan nih. makan aja. Coba yang ini. Enak.
keahlian masakmu benar-benar. Masih seenak dulu, yang ini juga enak, yang ini juga enak. Cuma tahu makan-makan saja. Bukan urusanmu, bukan urusanmu. Kamu tahu enak, kenapa tidak belajar saja? Aku sibuk. Sibuk apa sih kamu? Pekerjaan saya sekarang begitu padat, mana ada waktu belajar. Jangan bicara sama saya, jangan ganggu saya makan. Kamu juga. Sudah kenyang? Sudah kenyang kok tidak pulang juga? Ayo, pergi-pergi. Kalau gitu, hati-hati ya kalian. Tenang aja, ada Wusu di sini. Walaupun ada apa-apa, kitalah yang nyerang, bukan yang diserang. Kamu ini bicara apa sih? Bikin kesal. Gimana kalau kamu naik ojek pulang sendiri? Aku gak mau nyimpang antar kamu. Mimpi kamu indah banget. Shuan, kami pergi duluan ya. Kalau tante butuh tenaga tambahan, telepon aku aja. Tenang aja, bye-bye. Bye-bye. Aku juga loh, siap dipanggil kapanpun. Walaupun aku cuma aktor. Tapi jaminan after sales pasti ada. Kenapa dong aku? Cepat ke sana. Duduk di bagas mobil aja. Apa yang kamu bilang? Ingin dipukul ya?